101.7 Suara Gema FM Jogja, the soundtrack of your life. Selamat pagi lagi Akademia Jogja. Sudah jam 9 pagi. Artinya selamat datang di 1 jam terakhir Your Friends in the Morning pada pagi hari ini. Dan kalau hari Senin seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Pak Guru Deon dari Swargama Training Center di Sekolah Senin. Jadi kita panggil dulu yuk Pak Deonnya. Selamat pagi Pak Guru Deon. Selamat pagi Raras. Gimana nih pagi ini, dingin ya? Dingin banget. Dingin banget. Ini kayaknya the most dinginers yang aku alami di tahun ini dan tahun lalu kayaknya. Tadi pagi tuh mandi airnya dingin banget dan karena ditambah mendung juga ya. Iya betul. Berarti sesuai nih sama ramalannya BMKG, berarti bener ya? Bener ya. Karena emang udah di warning kalau memang cuaca belakangan ini bakalan sedikit ekstrim gitu. Iya, ekstrim dingin gitu ya. Semoga siang ini nggak ekstrim panas ya. Setuju. Kalau nanti jadi ekstrim panas, jadi kesehatan kita bisa berbahaya tuh ya. Bener, musim-musim bikin sakit nih yang kayak gini. Bener. Anyway, Pak Guru, selamat hari kasih sayang. Hooray! Rame nggak sih di media sosial? Biasanya kalau tanggal 14 gini mulai rame ya. Iya, bener. Bukan budaya kita lah. Nggak apa-apa lah merayakan ini juga. Iyalah, aku sih fokus ke yang pada update seneng-seneng aja gitu ya. Dapat ini gitu kayak ikut seneng aja menyimaknya gitu ya. Kalau Pak Guru punya cara tertentu nggak sih untuk merayakan hari Valentine atau lebih kayak biasa aja sih gitu? Kalau akhir-akhir ini ya, ketika sudah punya anak 2 gitu ya, kecil-kecil, kayaknya sudah bukan lagi prioritas untuk membuat sesuatu yang memorable di tanggal 14 ini sih. Jadi biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang aku siapkan untuk istri, untuk anak itu nggak ada. Jadi udah beda dengan yang dulu tapi sempat ya berarti ya? Dulu iya pasti, kalau pas pacaran awal-awal yang dulu belum zaman media sosial ya. Jadi hype-nya Valentine itu tuh kerasa banget zaman dulu. Jadi yang dulu harus beliin bunga, beliin coklat. Bahkan dulu waktu SMP SMA itu inget banget ketika tanggal 14 tuh semua orang kayak bawa coklat di sekolah gitu loh. Lucu banget. Iya, kayak waktu untuk kemudian menyatakan cintanya pada gebetannya atau kemudian nembak kayak gitu lah. Tanggal 14 tuh seseru itu dulu. Ya walaupun terus kemudian akhir-akhir ini jadi ya pro kontra lah. Gitu sih. Ya kan memang mungkin tuh karena momennya tanggal 14 Februari itu selalu menjadi mungkin momen untuk mengungkapkan rasa cinta gitu Pak Guru Deon. Sama nih kayak topik kita pagi hari ini, cara untuk mengungkapkan cinta itu kan ada berbeda-beda ya Akademia Jogja. Mungkin ada yang secara gamblang langsung ngomong kayak aku suka atau kayak aku sayang gitu. Tapi ada juga yang lebih orangnya tuh gimana ya, lebih kepake tindakan gitu. Nah, yang bakal kita obrolin pagi hari ini sebenarnya terkait apa sih Pak Guru Deon? Yang kita obrolin pada pagi hari ini terkait dengan sesuatu yang sebenarnya Akademia Jogja juga sudah sering mendengar ataupun melihat ya, ngomong tentang 5 bahasa cinta. Tapi nanti di akhir kita akan bahas tentang ada loh di dalam 5 bahasa cinta itu yang dikritisize atau yang dikritiki dari si Gary Chapman yang ngomong tentang 5 bahasa cinta itu. Jadi bukan hanya ngomong tentang apa itu 5 bahasa cinta, tapi kita juga melihat sisi sebaliknya tentang kekurangan si bahasa cinta tadi. Jadi jangan diterima mentah-mentah doang gitu ya, kayak ini nih langsung aku ini. Tapi memang kan itu kan ada tesnya juga ya Pak Guru. Iya, ada Padahal tesnya. pernah ikut tesnya? Tes online sih. Jadi, sama aku juga tes online. Belum, kan kalau online itu biasanya hanya kayak 60% lah ya, 60% kecocokan. Kalau memang benar ya harus tes yang offline, terus kemudian ngobrol dengan testernya atau psikolognya. Itu mungkin akan lebih dalam ya kita menemukan bahasa cinta kita ataupun pasangan. Benar, dan lebih valid juga sih ya kalau udah dipastikan gitu. Tapi kalau kadang-kadang tuh gimana ya, bahasa cinta itu tuh bisa ditebak-tebak juga itu Akademia Jogja, kayak itu aku tuh ini deh, kayaknya aku tuh itu deh gitu. Jadi ngomongin soal bahasa cinta, memang menurut Raras juga coba kalau memang penasaran banget ya coba dites sama profesional gitu. Tapi buat yang udah pernah nyobain dan mungkin itu relate sama diri kamu gitu, coba dong sharing-sharing ke 0811 250 1017. Nah, Pak Guru Deon, cara bahasa cinta, kalau Raras tuh pernah iseng-iseng tes gitu ya, ternyata Raras itu tuh adalah tipenya yang quality time. Quality time. Bener. Oke. Kenapa Ras kok bisa menyimpulkan itu tuh? Karena waktu itu waktu di tes kan memang lebih dominannya ke situ ya, ke quality time sama kalau nggak salah itu tuh act of service apa ya. Nah terus aku tuh memang lebih suka yang
punya banyak waktu sama pasangan gitu loh. Jadi maksudnya lebih ke hal-hal simpel aja, nggak harus yang kita ngedate mulu, tapi sesimpel kayak aku mau cari ini yuk, kamu mau temenin nggak? Atau kayak aku tuh lagi butuh ini yuk, terus atau gitu. Jadi lebih apa ya, ditemenin aja gitu. Jadi quality time tuh menurut aku tuh adalah yang paling cocok untuk relasi. Berarti kayak istriku. Oh gitu. Istriku tuh quality time banget. Oh, jadi iya. apalagi sekarang ada anak-anak kan. Kalau udah ada anak-anak itu kan kadang quality time berdua yang bener-bener quality time itu susah gitu, sulit gitu loh. Contoh tadi kemarin hari Sabtu malam mingguan kan, malam mingguan tuh istri bilang, Mas kita makan yuk, makan di luar yuk. Aku ya yuk makan mumpung Februari, ya udahlah makannya agak enak gitu, carinya agak mahal yang fancy sedikit gitu. Terus kemudian begitu mau berangkat dua anak, oh iya ada dua anak, terus begitu di jalan kayaknya nggak usah yang fancy deh, karena ketika kita makan yang mahal-mahal seperti itu, ada anak itu nggak bisa menikmati. Bener sih. Harus temenin anak mainan, harus nyuapin anak segala macam. Jadi sayang untuk kemudian dipakai untuk untuk nemenin anak aja gitu loh. Makanya jadinya ya makan-makan biasa aja. Gitu. Iya. Akhirnya yang tadi yang mau nyari restoran yang fancy jadi cari restoran yang kids friendly. Iya, gitu. Kids friendly. betul. Oke. Nah, ngobrolin tentang love language dan juga tentang cara mengungkap cinta gitu Akademi Jogja. Nanti kita akan melanjutkan buat kamu yang mungkin penasaran sama topik ini atau pengen join ngobrol-ngobrol, WhatsApp aja sekali lagi di 0811 2501 1017. Masih di Sekolah Senin barengan sama Your Friends in the Morning. Ada Kani Rara, Sunjuku Pak Guru Deon dan Suara Gema Training Center. Pak Guru, kita tadi lagi ngobrolin cara untuk mengungkap cinta dan membahas tentang bahasa cinta nih. Sebenarnya ada 5 kan ya? Ada 5, iya. Ini ada apa aja nih Pak Guru Deon? Ada 5 love language dari si Gary Chapman ini. Ini buku yang sudah lama ya, sudah tahun 90-an lah. Yang mungkin sudah ditulis ulang kali, terus kemudian ada beberapa update juga. Cuma yang aku baca itu yang edisi pertama, yang edisi update belum tahu update-nya apa gitu loh. Kok baru ngetren sekarang tapi ya? Iya, apalagi ngetren sekarang, padahal tahun 90-an itu udah ada gitu. Oke, di dalam buku itu sebenarnya ada 5 kunci pokok, 5 bahasa cinta yang dimiliki oleh setiap orang. Yang dimana sebenarnya mereka atau kita itu punya semuanya. Cuman komposisinya yang membedakan. Jadi semisal ada orang yang ini banget, tapi itu ya kalau dilakukan itu juga suka, tapi nggak begitu suka gitu. Jadi 5 bahasa cinta itu apa saja? Yang pertama adalah ngomongin tentang word of affirmation atau paling gampang itu orang yang senang dipuji, diapresiasi, diakui. Bener. Ada orang-orang yang dengan perkataan itu membuat mereka itu terbang gitu loh. Jadi kalau pasangan kita adalah pasangan yang ketika kita thank you ya, kamu tepat waktu banget, keren ya. Itu membuat dia atau thank you yuk, sudah temenin aku, terus kamu tuh orangnya tuh perhatian banget sama aku, terus kemudian dia kelihatan lebih senang. So mungkin dia adalah orang yang senang dengan word of affirmation. Ataupun buat Akademi Jogja juga, kalau semisal lebih banyak dipuji terus membuat kita lebih banyak terbang gitu ya. So mungkin kamu adalah orang yang punya bahasa cinta itu word of affirmation. Ketika kita senang dipuji, cantik banget ya hari ini, terus kita merasa, wih aku cantik ya, terus dressmu kok keren banget ya, terus kemudian kita jadi terbang itu, ya mungkin kita adalah orang yang word of affirmation. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah quality time. Quality time tuh ngomongin tentang, terus banget ya, istriku juga. Jadi quality time tuh ngomongin tentang dia akan merasa dicintai ketika ada orang di sampingnya gitu loh, atau pasangannya selalu ada buat dia. Ya tidak harus selalu ngedate, tidak harus selalu jalan yang quality time banget, enggak. Tapi hanya sekedar makan siang terus kemudian dia datang terus yuk makan siang bareng yuk, mana gitu 1 jam. Itu akan membuat orang ini akan senang banget gitu loh. Ya intinya adalah waktu yang dihabiskan bersama berdua gitu. Ini ngomongin tentang quality time. Yang ketiga, ini ngomongin tentang act of service atau pelayanan. Jadi pelayanan itu ngomongin ada orang-orang yang senang dilayani. Dilayani bukan berarti dia jadi pembantu umum ya. Tapi kita membantu hal-hal yang
apa ya yang dia lakukan dengan kemampuan kita, dengan apa ya dengan sesuatu yang kita tunjukkan secara tulus, itu akan membuat dia semakin jatuh cinta. Bener. Jadi contoh, semisal kita antar jemput dia, atau kemudian kita bantuin kerjaan dia, yang walaupun mungkin kita nggak bisa ngerjain gitu ya, tapi ya bantu dikit aja, itu akan membuat dia suka. Oke, itu ngomongin tentang pelayanan. Lalu yang keempat adalah ngomongin tentang physical touch atau sentuhan fisik. Nah, ngomongin tentang physical touch ini atau sentuhan fisik ini jangan melulu tentang hubungan seks ya. Betul. Ya, hubungan seks ya salah satunya, tetapi tidak selalu ke situ gitu loh. Physical touch itu ngomongin tentang semisal kita ketemu dengan pasangan, terus kemudian dia paling suka kalau diuyak itu apa ya bahasa Jawanya ya? Dilus-lus rambutnya kan gitu ya. Ada cewek ataupun cowok yang bahkan cowok juga ada gitu yang kemudian ketika datang kalau apa namanya terus dilus-lus rambutnya itu membuat dia semakin jatuh cinta. Bener, atau kayak gandeng gitu. Gandeng, betul. Atau bahkan mungkin tepukan di bahu, itu akan membuat dia semakin jatuh cinta lah sama kita. Itu yang keempat. Yang kelima ini yang mungkin sebagian besar orang lakukan ini. Ya walaupun belum tentu dia suka dengan ini, yaitu ngomongin tentang gift atau hadiah. Nah, hadiah ini tidak selalu datang dengan membawa iPhone 14 gitu, enggak harus. Yang belum rilis itu ya. Daminya dulu gitu ya. Iya. Jadi tidak harus sesuatu yang berbau fancy atau berbau mahal untuk ngomongin tentang hadiah. Hadiah ini ngomongin tentang sesuatu yang simpel-simpel saja. Jadi semisal, let's say nih makan siang tiba-tiba ada ojek online datang terus kemudian memberikan kita makanan gitu ya, yang ternyata itu dari pasangan kita. Itu kan, aku dapat apa namanya makan siang loh dari pasanganku. Atau semisal hari-hari tertentu gitu kita bawaan satu kuntum bunga mawar gitu. Itu kan membuat dia akan lebih jatuh cinta sama kita. Jadi hadiah itu sesuatu yang kita berikan buat dia. Jadi bukan ngomongin tentang sesuatu yang mahal ataupun fancy gitu sih. Bener. Nah, ini tadi 5 bahasa cinta buat kamu yang belum tahu Akademia Jogja dan mungkin sekarang setelah mendengarkan jadi menimbang-nimbangin kira-kira aku yang mana ya. Iya. Kayak gitu. Nah, tapi tadi seperti yang disampaikan sama Pak Gurdion bahwa bahasa cinta tuh juga ternyata tuh bisa disalah kaprahkan juga ya Pak Gurdion ya. Ternyata ada nih yang bisa membuat tuh bahwa nggak selalu tuh bahasa cinta jadi patokan gitu. Nah, nanti kita bakal ngobrolin di segmen selanjutnya Akademia Jogja. Jangan kemana-mana dulu setelah yang satu ini. 101.7 Suaragama FM Jogja, the soundtrack of your life, your friends in the morning. Barengan sama Kani Raras, masih di sekolah Senin nih. Ada Pak Gurdion juga sekarang. Kita lagi akan melanjutkan obrolan kita tentang bahasa cinta ini ya Pak Gurdion ya, yang mungkin kadang-kadang sering disalah kaprahkan ternyata tuh bukan itu tuh bahasa cintanya kita. Atau kayak gimana sih sebetulnya Pak Gurdion? Oke, sebelum ngomongin tentang salah kaprah sebenarnya gimana sih cara kita mengetahui bahasa cinta kita dan pasangan gitu kan. Kadang kita hanya merasa rasa saja ataupun hanya terus kemudian mengikuti tes di online dan kemudian bahasa cintaku berarti ini. Fix nih. Tanpa kemudian menimbang rasa, tanpa kemudian membandingkan, tanpa kemudian mencoba segala macam dan itu jadi kayak prinsip yang malah jadi sesuatu yang salah gitu loh. Jadi misal ternyata bahasa cintaku adalah hadiah. Dan ketika pasanganku tidak memberikan hadiah berarti dia tidak cinta sama aku. Itu kan jadi sesuatu yang mengerikan juga. Jadi kita harus ngerti bahasa cinta kita apa gitu loh. Dan ngomongin tentang bahasa cinta juga sebenarnya bahasa cinta itu bukan hanya satu saja gitu loh. Dari 5 hal tadi tadi saya sampaikan kita punya semua. Dan kalau orang dilakukan itu semua, orang pasti seneng kok. Ya, ketika kamu melayani dia, ketika kamu memberi hadiah dia, ketika kamu menemani dia, itu dia pasti seneng gitu loh. Cuman memang proporsinya yang paling seneng mana, yang seneng yang biasa saja mana. Tapi nggak akan mungkin ketika semisal kita kasih orang hadiah gitu ya, terus dia marah-marah. Nggak mungkin. Kecuali memang hadiah itu terus kemudian hadiah yang hadiah yang memang kita sengaja untuk menyinggung dia. Nah, itu bisa. Tapi kalau niat kita adalah niat yang kasih sayang, yang tulus gitu ya, mencintai gitu ya, apapun yang kita berikan pasti orang itu akan suka gitu loh. Nggak akan kemudian membuat dia nggak suka sama kita. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah coba deh bayangkan dulu apa yang pasangan kita lakukan dan kita paling nggak suka. Nah, mungkin kebalikannya itu adalah bahasa cinta kita. Semisal ya
Nggak suka dicuekin. Nggak suka dicuekin, ya. Pasangan kita seringnya nyuekin, terus kita, aku nggak suka dicuekin. Berarti bahasa cinta kita kemungkinan yang tadi ditemanin quality time, atau mungkin arahnya ke arah word of affirmation. Karena harus ngomong. Jadi cek dulu pasangan kita melakukan apa yang kita nggak suka, kebalikannya mungkin bahasa cinta kita. Yang kedua, coba deh apa yang sering kita minta kepada pasangan kita. Temenin aku dong, beliin aku ini dong, tolong buatin ini dong. Yang mana itu? Semakin banyak kita minta, kemungkinan itu bahasa cinta kita. Ya, yang ketiga adalah kita kalau ngungkapin rasa cinta kita ke pasangan, caranya gimana? Jadi misal aku dengan istriku, aku sering kasih hadiah. Nah, kemungkinan bahasa cintaku adalah hadiah. Karena kita biasanya nge-treat orang itu sesuai dengan apa yang kita pengen di-treat. Betul. Bener. Nah, iya ya. Itu tiga hal yang kita bisa ngecek bahasa cinta kita seperti apa. Lalu kemudian bahasa cinta pasangan kita seperti apa? Yang paling gampang ya ditanyakan. Atau kalau semisal dia juga sulit untuk kemudian aku nggak tahu ya apa yang paling benar buat aku gitu ya. Coba deh buat journaling simple, journaling sederhana yang ngomongin kalau aku kasih ini kira-kira persentase kebahagiaan dia berapa ya dibanding dengan ini. Coba beberapa kali gitu ya, coba bandingkan. Nah, kemungkinan yang paling besar rasa cintanya atau kebahagiaan dia, kemungkinan itu adalah bahasa cinta dia. Iya, make sense. Yes. Itu juga bisa buat kita juga journaling itu, apa yang buat kita happy. Lalu kalau ngomongin tentang hal yang sebenarnya bukan kontradiktif juga, hal yang bisa disalahgunakan dengan bahasa cinta, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kadang ada orang-orang yang kemudian membandingkan berapa banyak pasangan kita memberikan bahasa cinta kita dibanding dengan dia memberikan bahasa cinta pasangan dia gitu loh. Jadi contoh, 1 bulan ini aku sudah bahasa cintamu kan hadiah. Sebulan ini aku sudah kasih kamu 5 hadiah loh. Dan kamu suka dengan itu. Dan kamu tahu kan bahasa cintaku adalah quality time yang kamu harus datang gitu loh. Kamu sebulan ini hanya datang 2 kali nih, di minggu pertama, minggu kedua. Nggak imbang. Ini gimana? Kamu tuh nggak perhatian sama aku, kamu nggak cinta. Itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pembenaran untuk kemudian kita menuntut orang lain memperlakukan apa yang pengen kita dapat gitu. Iya. Itu bahayanya di situ. Jadi jangan membandingkan dengan pasangan kita. Mungkin memang dia lagi sibuk nih merintis usaha barunya, atau dia lagi sibuk dengan pekerjaan barunya yang gimana dia nggak punya banyak waktu untuk orang luar gitu loh, orang di luar pekerjaan dia gitu loh. Jadi ya jangan kemudian memaksakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kadang bahasa cinta ini dipakai untuk kemudian bisa menyerang orang yang kita sayangi. Jadi misal kita lagi sebel nih sama pasangan kita, terus kemudian kita tahu bahasa cintanya itu adalah physical touch. Terus kemudian karena kita sebel, kita sama sekali nggak physical touch sama dia. Ya udah aja gitu. Ketemu ya jaga jarak, ya mungkin ya apa namanya 3M lagi. Ketemu jaga jarak, terus kemudian nggak pernah gandengan, itu akan kemudian melukai dia. Atau kita tahu bahasa cintanya adalah hadiah. Terus kemudian selama 1-2 bulan kita nggak pernah kasih dia apapun gitu, itu akan gampang banget melukai dia gitu. Jadi dipakai untuk itu hati-hati juga. Jadi jangan ya. Benar. Apalagi kalau misalnya word of affirmation udah tahu dia suka dipuji, terus kamu ngomongin dia jelek-jelek, itu pasti dia sedih banget. Iya benar. Dia akan jadi overthinking juga kan dengan apa yang kita sampaikan. Benar. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita bisa ya. Bahasa cinta ini bisa membuat orang pressure gitu, dapat pressure. Tekanan untuk memenuhi bahasa cinta pasangannya. Jadi misal bahasa cinta pasangannya adalah tadi quality time. Sedangkan waktu ini aku tuh gak bisa atau sedikit banget waktu tenggang untuk kemudian melayani pasanganku gitu. Karena yang tadi ngomongin tentang pekerjaan, ngomongin tentang usaha atau apapun yang di luar pasangan dia yang kemudian dia tidak punya banyak waktu, itu akan jadi pressure sendiri kan. Dia tahu pasanganku tuh aku harus hadir, nggak bisa cuma telepon, nggak bisa cuma video call, aku harus datang ke rumahnya, ke kosnya, nemenin dia makan kayak untuk ngobrol, kayak untuk dengerin dia curhat kayak, tapi waktunya nggak bisa. Dan itu akan membuat pressure buat
pasangan kita juga. Iya sih ya. Gitu. Terus kemudian yang terakhir, ngomongin tentang 5 bahasa cinta ini bukan satu-satunya tools untuk memperbaiki hubungan kita gitu loh. Atau salah satu-satunya tools untuk kemudian membuat hubungan kita jadi semakin bergairah atau semakin bahagia. Enggak, ini bukan satu-satunya. Ini salah satu tools yang bisa kita pakai. Karena banyak tools lain yang kemudian kita bisa gunakan untuk kemudian membuat pasangan kita bahagia atau hubungan kita jadi lebih harmonis. Jadi jangan kemudian, waduh mas aku tuh nggak bisa ketemu dengan bahasa cintanya dan aku juga nggak tahu bahasa cinta kita. Jadi kayaknya hubungan kita udah nggak usah aja lah karena kita nggak tahu bahasa cinta kita. Enggak, bukan hanya ini gitu loh. Masih banyak tools lain yang kita bisa gunakan untuk membuat hubungan kita jauh lebih bahagia. Iya, dikomunikasikan. Begitu. Akademia Jogja. Menarik bahwa memang ini jadi kasih Ralas insight sih kalau ternyata nih bahasa cinta tuh penting tapi bukan selalu menjadi patokan gitu ya Pak Gurion ya. Karena healthy relationship itu tidak dilahirkan. Jadi hubungan yang baik itu tidak dilahirkan, tapi mereka butuh dibentuk dengan effort dan komunikasi yang baik antara dua orang ini. Iya, oke. Bahasan yang menarik banget di hari kasih sayang ini Akademia Jogja. Semoga bisa memberikan sedikit insight baru juga ya buat kamu yang selama ini kalau berantem bawa-bawanya, aku kan physical touch gitu, aku kan words of affirmation banget anaknya gitu. Nah tapi ternyata memang betul seperti kata Pak Gurion, ada tools-tools lain yang ini tuh bisa membantu untuk kita punya healthy relationship ini tadi ya. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Gurion, sampai ketemu di minggu depan dengan topik-topik yang tidak kalah menarik lainnya pastinya. Oke, kalau gitu Akademia Jogja lanjut lagi masih barengan sama Kani Laras, your friends in the morning. Suara Gama